Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di podcast Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Bersama saya Kinanti Warifokir dan teman saya. Saya Alfia Sabilillah. Nah, di sini kami akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di podcast Rubik IPA. Oke, jadi pembahasan pada malam ini kira-kira apa nih Teh? Iya, jadi sebelum kita ke pembahasan nih Nan, kita bakal ngasih tahu dulu nih, apa itu jurusan IPA dan juga apa itu HMJ Pendidikan IPA. Wah, kayaknya pembahasan kita pada hari ini bakal seru banget ya nih Teh. Teman-teman juga kayaknya udah kepo deh dan penasaran apa sih jurusan pendidikan IPA itu dan apa sih HMJ pendidikan IPA itu? Oke Nan, saya jelasin ya. Jadi ini pendidikan IPA itu merupakan bagian dari program studi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Untirta. Nah, sekarang diketuai oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim dan di prodi ini kita juga memiliki sekumpulan orang-orang yang terpilih dan juga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di jurusan pendidikan IPA yang biasa kita sebut dengan HMJ IPA. HMJ IPA ini sekarang bernama Kabinet Revolusi. Teman-teman harus pada tahu nih, di Kabinet Revolusi ini ada penambahan departemen kita yang baru loh. Bener gak sih, Teh Alfia? Iya, bener banget nih Nan. Jadi kita ini punya departemen yang baru. Tapi tahu nggak sih apa itu departemen barunya tuh departemen apa ya? Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Kayaknya sih belum ya. Jadi di sini saya bakal kasih tahu departemen yang baru itu adalah Revolution Entrepreneurship Development atau bisa disingkat itu RED. Nah, RED itu adalah singkatan dari atau bisa juga berkaitan dengan departemen yang berkaitan dengan kewirausahaan teman-teman. Nah, iya betul banget nih Kinan. Jadi nambah banyak ya departemen di kabinet ini. Nah, selain departemen tadi yang Kinan sebutin, ada juga beberapa departemen yang lain. Yang pertama ada Departemen Human Resource Development atau biasa disebut dengan Departemen Kaderisasi. Selanjutnya ada Education and Academic Development atau departemen di bidang pendidikan. Yang ketiga ada Talent and Interest Development atau departemen yang menaungi tentang talent dan juga minat bakat. Nah, selanjutnya ada Revolution Social and Education atau biasa disebut dengan departemen mengenai sosial. Nah, selanjutnya ada Creative Media Information atau Infocom. Selanjutnya ada Revolution Faith and Spirituality atau Departemen Keagamaan. Dan juga yang terakhir ada Revolution Entrepreneurship Development yang tadi udah disebutin sama Kinan. Wah, ternyata departemen di HMJ ini banyak juga ya dan bervariasi. Setiap bidang-bidangnya tuh ada ya departemen-departemen yang menaunginya. Mulai dari kaderisasi untuk maba-maba yang baru atau untuk uh, mahasiswa-mahasiswa di pendidikan IPA, ada tentang yang minat dan bakat ya guys sih. Ternyata di IPA itu nggak cuman belajar-belajar aja ya Teh. Di IPA juga ada yang namanya mengasah skill bakat-bakat yang kita punya gitu dari jurusan pendidikan IPA. Iya, betul banget, Nan. Jadi kita nggak cuma di akademik aja, tapi kita juga bisa nih menyalurkan minat dan juga bakat kita. Jadi makin seru nih ya jurusan pendidikan IPA nggak hanya cuman belajar-belajar aja gitu. Ada minat dan bakatnya. Nah, ngomong-ngomong soal kabinet revolusi nih, ternyata kabinet revolusi ini udah ada di akhir pengurusan loh Teh. Iya, betul banget. Jadi kita ini udah ada di akhir kepengurusan gitu. Mungkin daripada berlama-lama ya, kita udah ngebahas tentang HMJ, kita udah tentang ngebahas pendidikan IPA-nya itu sendiri. Mungkin kita bakal panggil sekalian narasumber kali ini, Kinan. Iya boleh Teh, bener banget.
di sini juga udah ada narasumber kita nih yang kece-kece, ada Wakil Ketua Umum kita, TI Fatmawati, dan juga rekan kita yang gak kalah kece-nya nih, ada Ine Lestiani. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, kalau aku baik nih, alhamdulillah. Mungkin sibuk UAS ya, karena ini udah jadwalnya UAS nih. Kalau Iya, dari bener. Ine sendiri? Iya, alhamdulillah kabar aku juga baik. Dan pastinya sama ya kayak TIPAD, kita lagi sibuk UAS. Alhamdulillah ya pada baik-baik, dan emang sekarang kita lagi di pekan UAS, pasti juga kita hektik UAS, kita juga hektik organisasi. Nah, alhamdulillah ya, berarti kita narasumber di sini nih udah pada siap dong ya ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Siap dong. Oke, kalau udah pada siap, aku punya pertanyaan. Ngomong-ngomong nih ya soal akhir kepengurusan. Aku mau nanya dulu deh ke Wakil Ketua Umumnya, ke Teh Ipat. Dari Teh Ipat sendiri nih, gimana deh untuk keluh kesah selama satu periode di Kabinet Revolusi ini? Bisa diceritain ya, Teh? Oke, baik. Mungkin untuk keluh kesah ya. Sebenarnya lebih keseru sih ya untuk mengikuti organisasi di kampus itu. Tapi untuk keluh kesah itu mungkin lebih ke membagi waktu antara di rumah, lalu akademik juga gitu. Apalagi kan saya juga bukan anak kos ya gitu, jadi agak bolak-balik. Itu mungkin PR banget. Jadi kalau menurut saya keluh kesah di organisasi itu hanya kita bagaimana kita cara mengatur waktunya gitu tuh antara membantu di rumah ya kegiatan akademik sama organisasi tersebut. Gitu aja sih kalau dari saya, karena selebihnya saya enjoy saja ya mengenai organisasi, karena sayanya senang ya udah gitu tuh. Saya suka dengan organisasi, seperti itu sih, cukup. Nah, kalau misalkan dari Taipa sendiri, gimana sih cara ngatasin tuh kan, siapa tahu ada maba-maba kita, wah nih, ketua umum kita udah ada di antara kita nih. Halo Kak Dede, apa kabar? Ya, halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ya menyambung obrolan tadi ya, kata Tung Ipat itu tadi untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi ya. Nah, kayaknya nih teman-teman di rumah juga pada kepo gimana sih cara ngebagi waktu antara organisasi dan tentunya akademik ya di kuliah. Tips dan trik dari Teh Ipat sendiri tuh kayak gimana ya? Boleh diceritain mungkin, Teh? Iya, kalau tips and trick dari aku ya tentang kuliah sama akademik. Akademik sama organisasi mungkin kita tuh harus punya planning ya kegiatan-kegiatan, kayak misalkan kan kita namanya akademik pasti banyak tugas nih. Jadi kalian kalau misalkan manajemen waktu tuh harus terurut. Kalau misalkan kan pastinya kalau ikut organisasi tuh ada jadwal-jadwal, kayak misalkan kita rapat kapan, nah ketemuan kapan. Nah, itu kan pasti ada waktu senggang di antara rapat-rapat tersebut kan. Nah, itu tuh waktu senggang kalian bisa digunakan untuk mengerjakan kerjaan akademik kayak gitu tuh. Jadi kan kayak waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia. Di situ juga kita bisa mengejar akademik, bisa juga mengejar organisasi, seperti itu sih. Jadi waktu kalian tuh, waktu kosong kalian jangan dibuang sia-sia gitu tuh, biar kaliannya nggak ngeluh gitu tuh untuk ya mengerjakan tugas akademik sama non akademik. Itu sih tips dari aku. Jadi kalian tuh harus punya kayak jadwal kegiatan tentang kalian gitu di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja ya dari aku. Wah, ternyata tips and triknya ini ya sangat bermanfaat karena dari sini nih saya juga jadi tahu ternyata untuk membagi antara akademik dan organisasi itu ya harus dari diri sendiri ya. Iya, betul banget. Jadi kitanya yang harus bisa mengatur waktu gitu.
Oke, kayaknya tips and trick dari Kak Ipa sendiri nih udah bagus ya. Misalnya kayak udah ngasih tahu nih kayak gimana gitu kan. Tapi kan di sini Kak Ipa sendiri kan sebagai wakil ketua umum ya gitu, sebagai BPH atau Badan Pengurus Harian. Mungkin kita bisa nanya ke anggotanya dari teman kita yaitu dari Ine. Gimana nih dari Ine sendiri? Karena udah mau akhir kepengurusan, gimana nih keluh kesah selama satu periodenya? Iya, kalau dari saya sendiri ya, keluh kesah di organisasi ini sebenarnya sama kayak TIPAT. Banyaknya kayak senangnya gitu, karena seru banget gitu ikutan organisasi di kampus itu. Banyak pengalaman, tentunya menambah relasi gitu. Ya mungkin capeknya itu ya karena kitanya mungkin nggak bisa ngebagi waktu ya antara akademik sama organisasi gitu. Tapi kalau misalkan kitanya bisa membagi waktu atau bisa imbang antara akademik dan organisasi ini, pasti kita juga enjoy-enjoy aja gitu ngejalanin organisasi itu. Tapi yang selama ini saya rasakan gitu ya, saya seru gitu ngejalanin organisasi. Wah, jawaban dari dua-duanya sama-sama seru ya buat organisasi kesan selama organisasi ini. Nah, mungkin kalau dari ini ada nggak nih tips and trick antara organisasi dan juga akademik? Nah, kalau dari aku tips and triknya ya paling kita juga harus bisa membagi waktu ya tentunya. Kita juga harus bisa tahu nih bisa mana yang harus diutamakan gitu dan mana yang harus bisa di apa namanya yang ya intinya kita harus tahu gitu mana yang harus diutamakan dan mana yang lebih penting gitu. Kita juga harus balance gitu atau harus seimbang gitu antara akademik dan organisasi ini gitu. Jadi ada saatnya kita di organisasi dan ada saatnya juga kita di akademik gitu. Oke, tips and triknya masih lumayan sama-sama ya karena emang kita benar harus bisa membagi waktu antara organisasi sama akademik karena memang di situ kuncinya gitu. Kita harus bisa time management diri kita sendiri gitu biar enggak di dua-duanya tuh pusing. Nah, udah nih Kinan dari Ine dan juga dari IPAT. Mungkin kita tanya dari ketumnya kali ya. Iya bener banget karena tadi dari Waketum dan juga rekan kita nih udah bercerita nih ya sedikit tentang pengalaman-pengalaman dan juga membagi tips and trick ya. Kita mungkin bisa langsung nih ke ketua umum kita Bang Dede. Mungkin kepada Bang Dede dipersilakan untuk menceritakan keluh kesah selama satu periode di periode ini gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau keluh kesah sih, ya pasti ada ya gitu. Kalau keluh kesah selama menjabat gitu di HMJ gitu. Karena mungkin teman-teman semua juga pasti merasakan bagaimana ya mungkin saat kondisi yang benar-benar kita ya di saat kondisi kita udah benar-benar nggak bisa apa namanya ya udah nggak bisa apa namanya berkata-kata lagi kalau emang misalkan kita capek ataupun penat gitu ya, tapi mungkin teman-teman semua juga tahu gitu kalau emang kita juga ketika di himpunan atau organisasi itu tidak apa namanya ya tidak sebetulnya akan apa namanya akan selalu seperti itu gitu karena ya itu pasti balance gitu antara mungkin kita nanti kondisinya emang benar-benar senang ataupun kita apa namanya ya bahagia gitu ataupun mungkin dalam kondisi yang benar-benar kita capek kita benar-benar udah penat lah gitu istilahnya. Nah mungkin kalau di saat kondisi seperti itu ya itu yang menjadi keluhnya mungkin keluh kesahnya karena ya tidak bisa dipungkiri gitu bahwa kalau misalkan emang kita capek ya kita jujur gitu emang kita capek gitu tapi ya di saat seperti itu ya mungkin apa namanya ya emang harusnya kita bisa untuk istirahat sejenak terlebih dahulu gitu. Jadi jangan ketika emang kita udah nggak bisa nih kita memaksakan gitu karena ya nggak ada nanti kita malah apa namanya ya malah nggak bagus atau malah nggak benar gitu nantinya gitu. Jadi kalau keluh kesah iya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan emang teman-teman semua mungkin yang udah ngerasain bagaimana hektiknya, bagaimana apa namanya penatnya gitu ketika mungkin mau sedang mengerjakan suatu
program kerja, dan itu ya mungkin dikeluhnya gitu, mungkin teman-teman semua ngerasa capek, ngerasa penat, tapi itu mungkin yang harus teman-teman semua alami. Tapi bukan berarti kita setiap melakukan kegiatan maupun melakukan aktivitas di organisasi itu akan selalu seperti itu gitu. Ada kalanya juga kita ada di momen-momen yang mungkin kita ngerasa kita seru, kita senang gitu, dan juga kita ya bahagia lah gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu kalau keluh kesahnya ya. Wah, iya bener banget. Eh, Tadi dari narasumber TIPAD dan ini tuh mereka itu keluh kesahnya tuh kurang lebih kayak membagi waktu ya. Nah, kalau misalkan dari Bang Dede sendiri ternyata keluh kesahnya itu adalah rasa penat dan capek dikala udah MK misalkan dari pagi sampai sore, terus sore sampai malam kita ada rapat ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari Bang Dede sendiri ada gak sih tips and trick untuk mengatasi rasa lelah dan penat di organisasi? Ya, kalau misalkan ditanya rasa tips and trick mengatasi rasa penat di organisasi, ya menurut saya itu harus ada seperti kesenangan diri dulu yang muncul gitu. Bagaimana ketika mungkin kita lagi suasananya lagi kondisinya penat, tapi ada suatu momen mungkin yang membuat kita bisa melupakan sejenak rasa kepenatan kita. Misalkan kita ya bercanda ria, ataupun kita merasa bahwa teman-teman kita itu ternyata asik-asik juga gitu. Jadi itu mungkin sedikit bisa menghilangkan gitu rasa penat kita ketika emang misalkan kita lagi penat ya gitu. Jadi kalau menurut saya lebih mungkin bisa dicari hal yang bisa melupakan sedikit gitu, maksudnya rasa penat yang kita alami gitu, supaya rasa penat itu ya mungkin nantinya udah akan terobati atau tergantikan gitu dengan rasa kebahagiaan dan keseruan yang mungkin kita alami ketika kita merasakan rasa penat itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oke, tips and triknya sangat ini ya teman-teman, sangat membantu. Bener banget apa kata Bang Dede tadi, dikala kita lelah dan penat, kunci utamanya sebenarnya satu sih menurut saya, support system. Nah, FYI buat teman-teman, support system itu nggak harus dari doi ya. Ternyata support system itu apa yang tadi dibilang sama Bang Dede, support system itu bisa dari teman-teman kita. Apalagi nih, teman-teman HMJ ini seru-seru banget ya, bener gak sih Telvia? Iya, bener banget nih. Bener ya, pokoknya tadi yang dibilang sama Bang Dede, dibilang sama Kinan gitu. Intinya tuh kalau misalnya capek, istirahat gitu. Kita juga memang butuh support system gitu. Tapi kan sebenarnya support system pertama diri kita sendiri ya. Ya kalau misalnya capek, ya tinggal istirahat nggak sih, Kinan? Iya, bener banget. Tubuh kita tuh nggak boleh di-push terus-menerus karena gimana-gimana pun ya kita itu butuh istirahat ya, Teh ya. Iya, betul banget. Atau enggak kalau misalnya memang capek banget, bisa kan tuh healing gitu kan. Kita cari-cari tempat yang baru gitu. Kita cari suasana baru buat ngecharge energi kita lagi biar kita lebih semangat lagi. Iya, Karena bener. kita tadi karena kita tadi udah bahas tips and trick, kita juga udah bahas keluh kesah selama satu periode. Mungkin kita lanjut kali ya. Gimana kalau kita ngebahas tentang harapan di HMJ Next Generation kali ya, Kinan? Iya, bener banget. Mungkin bisa kali ya nih teman-teman dari TIPAD, Bang Dede, atau Ina ngasih harapan buat next generation untuk kabinet selanjutnya gitu. Mungkin bisa Ya, dari Teh Ipat dulu ya. Iya, boleh bisa nih dari TIPAD dulu. Ya, untuk HMJ selanjutnya ya, semoga makin banyak gitu tuh yang ikut HMJ, karena HMJ itu menyenangkan, asik banget, karena kalian juga di situ kenal orang-orang, kenal orang banyak, kenal orang luar gitu selain anak IPA. Jadi saya harap semuanya ikut HMJ.
seperti itu. Dan HMJ juga bisa lebih berkualitas lagi gitu ya. Pasti kalian juga bisa lebih maju lagi gitu. Apalagi kan ini Gen Z ya, jadi ya masa anak Gen Z gitu aja ya. Jadi ya harus pada join HMJ. Mungkin itu sih dari aku. Oke, terima kasih Teh Ipat atas harapannya nih buat teman-teman mungkin yang akan bergabung di HMJ kabinet selanjutnya. Nih, selanjutnya siapa ya Teh Alfia kira-kira buat ngasih harapan? Mungkin yang selanjutnya dari Ine kali ya, karena Ine juga masih anak 21 dan masih bisa lanjut nih jadi 2 periode di HMJ, mungkin bisa ngasih apa harapannya nih. Mungkin Ine juga mau lanjut ya, jadi kayak harapannya bisa Ine dan teman-teman lainnya bangun di HMJ selanjutnya. Boleh Ine? Iya, kalau harapan dari aku sendiri sih tentunya semoga ke depannya HMJ-nya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan pastinya semakin jaya ya. Dan pastinya harapannya benar tadi kata Teh Ipa, semoga semakin banyak ya yang join ke HMJ karena seru banget gitu, banyak pengalaman yang didapetin, banyak ilmu-ilmu baru yang didapetin. Terus seru-seru juga kan di HMJ itu. Jadi semoga kedepannya semakin jaya, semakin banyak yang join, semakin lebih baik tentunya. Oke, terima kasih Ina atas harapannya. Ya, semoga HMJ semakin jaya ya. Untuk teman-teman yang ngedengerin ini, terutama anak 22, 21, jangan lupa untuk join HMJ. Bener banget. Kita tunggu loh teman-teman, apalagi anak teman-teman 22 nih. Dan juga 21 juga sih, nggak lupa kita tunggu di HMJ Pendidikan IPA Kabinet selanjutnya. Oke, for the last nih, harapan dari ketum kita yang sebentar lagi lengser. Mungkin Kak Dede bisa memberikan harapan-harapan untuk kedepannya seperti apa? Ya, kalau harapan ya untuk HMJ ke depannya, pasti sih yang intinya gitu ya, bisa memberikan apa namanya ya performa lebih baik lagi gitu, mungkin dari apa namanya HMJ sebelumnya bisa lebih memperbaiki ataupun mungkin lebih meningkatkan gitu kekurangan yang mungkin HMJ sebelumnya itu alami gitu. Jadi bisa diperbaiki buat kedepannya gitu. Terus juga mungkin buat kedepannya juga harapannya semoga teman-teman semua, terutama buat akademi Pak ya, itu bisa tetap support, tetap juga ya mendukung gitu bahwa HMJ juga nggak bisa bergerak ataupun nggak bisa berjalan tanpa support ataupun dukungan dari teman-teman mahasiswa IPA juga gitu. Jadi semoga kedepannya HMJ bisa terus memberikan performa, memberikan kontribusi yang semakin bagus, semakin baik untuk KBM IPA, terutama untuk jurusan pendidikan IPA sendiri gitu. Jadi semoga HMJ kedepannya juga bisa terus membanggakan dan terus bisa memberikan kebanggaan kepada jurusan pendidikan IPA. Seperti itu harapannya ke depannya. Amin banget nih. Semoga harapan dari Bang Dede, Teh Ipat, Ine ini nih bisa terwujud ya Teh ya. Iya, amin banget nih, karena harapannya udah bagus-bagus banget nih ya. Bener nih, jadi untuk kakak-kakak yang sebelumnya mungkin udah di HMJ bisa terus mensupport kita, terus untuk adik-adik angkatan 22 nih jangan lupa pokoknya ikut HMJ karena tadi udah disampaikan kan apa pesan-pesannya kalau di HMJ itu seru, terus juga bisa kenal sama banyak yang lainnya gitu kan, terus nambah pengalaman juga, jadi jangan lupa untuk join HMJ. Iya, bener banget. Pokoknya ditunggu nih untuk khusus ya adik-adik 22 kita tunggu di HMJ Pendidikan IPA Kabinet selanjutnya. Oke, betul banget. Nah, karena kita udah bahas tentang
harapan, udah bahas tentang keluh kesah, tips and trick juga itu udah ngasih tahu, udah nanya ke narasumber. Nah, karena mungkin kita udah ada di akhir obrolan nih, Kinan. Jadi mungkin kita bakal mengakhiri obrolan ini kali ya. Ya, obrolannya bakal kita akhirin nih teman-teman. Bener banget ya Alvia, kita udah ada di ujung penghujung obrolan nih. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin kepo ya sama HMJ Pendidikan IPA, mungkin bisa memfollow Instagram, akun Instagramnya HMJ Pendidikan IPA, yaitu @IPAUntirta. Iya, pokoknya jangan lupa follow IG HMJ IPA, yaitu @IPAUntirta. Selain ada Instagram, juga kita juga punya platform Facebook, Twitter, YouTube. Pokoknya jangan lupa dengerin ini juga bisa didengerin di YouTube kita. Pokoknya jangan lupa follow media sosial IPA Untirta ya teman-teman. Oke, buat narasumber-narasumber kita yang keren-keren dan kece-kece abis nih, terima kasih atas waktunya karena sudah ngobrol-ngobrol asik bareng kita. Buat Kak Dedet, Teh Ipat, Ine, makasih banyak ya udah nemenin waktu ngobrol di Rubik IPA ini. Sama-sama, semangat ya guys. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk narasumber yang udah mau kita ajak ngobrol-ngobrol di Rubik IPA ini. Nah, kita berdua juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau ngedengerin podcast kita. Ditunggu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, saya Kinanti Warih Faukir bersama rekan saya. Saya Alvia Sabilillah. Pamit undur diri. Terima kasih banyak semua. Kita tunggu di HMJ Pendidikan IPA tahun depan. Terima kasih.